Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini pembelajaran SKI tentang akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memiliki strategi dakwah yang baik. Beliau mengirimkan para dai dan mubaligh ke berbagai daerah untuk mengajarkan agama Islam. Begitu juga beliau mengatur peradilan Islam serta mengatur cara-cara mengambil zakat. Salah seorang petugas yang dikirim oleh Nabi Muhammad adalah yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pun diberikan nasihat oleh Nabi Muhammad bahwasanya apabila Mu'adz bin Jabal tidak menemukan petunjuk dalam Al-Quran dan hadis, beliau bisa menggunakan pertimbangan akalnya dalam memutuskan persoalan. Oleh karena itu, pada zaman sekarang apabila kita menemukan persoalan yang di situ tidak dijelaskan pada Al-Quran dan hadis, kita bisa mengikuti kitab-kitab karangan ulama yang mengarah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah melaksanakan haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. 1 tahun setelahnya, kondisi fisik Rasulullah melemah. Ia jatuh sakit dan dirawat oleh istrinya Aisyah. 3 hari menjelang wafatnya Rasulullah berkhutbah untuk yang terakhir kalinya. Beliau bersabda, "Aku bersiat pada kalian untuk berbuat baik terhadap orang Ansor. Sesungguhnya orang Ansor adalah orang dekatku, di mana aku berlindung kepada mereka. Mereka telah melalui apa yang menjadi beban mereka, dan masih tersisa apa yang akan menjadi hak mereka. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada siapa saja di antara mereka yang berbuat baik, dan maafkan siapa saja di antara mereka yang berbuat kesalahan." Setelah khutbah ini, beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti imam sholat. Setelah beberapa hari jatuh sakit, Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Menjelang wafatnya, Nabi Muhammad memanggil cucunya Hasan dan Husain. Beliau juga memanggil istri dan anggota keluarga yang lain. Beliau kemudian memberikan wasiatnya berupa, "Ingatlah sholat dan tobatlah." Kemudian lafaz yang terakhir diucapkan oleh Nabi Muhammad yakni mengingat tentang umatnya. "Ummati, ummati, ummati." Umat saya, umat saya, umat saya. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, sehingga beliau sampai menjelang wafatnya memperhatikan bagaimana umatnya nanti. Beberapa sahabat berbeda dalam menyikapi wafatnya Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar begitu ikhlas ketika melihat Nabi Muhammad wafat. Namun Sayyidina Umar masih belum bisa menerima kabar bahwasanya Nabi Muhammad telah wafat. Sehingga Sayyidina Umar pun mengucapkan, "Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat, maka kaki dan tangannya akan kupotong." Ini adalah bentuk kecintaan Sayyidina Umar
Namun Sayyidina Abu Bakar mendengar hal sedemikian sehingga Sayyidina Abu Bakar pun menghampiri kepada Sayyidina Umar dan mengucapkan, barang siapa menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat, dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak mati. Setelah mendengar penjelasan dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun mengikhlaskan bahwasanya Rasulullah telah wafat. Namun Rasulullah masih meninggalkan sebuah kenangan yang bisa kita jadikan panutan dan kita jadikan pedoman, yakni Al-Quran dan hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa meneladani sifat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.